Yang biru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususun ila rohil marhum Kiai Haji Nawawi Shadir radhiyallahu an. Wala Syekh Masduki radhiyallahu an, wala Syekh Haji Badri Masduki, wala Kiai Haji Yasiminu, wala Kiai Haji Hasan Abdul Jalal radhiyallahu anhum, wa ila abaina wa ummahatina wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai baca bismillah. Memuji Allah, alhamdulillah. Salat dan salam atas Nabi Muhammad wa ali wa sahbihi. Kita berdiri menerangkan ilmu fikih sangat dibutuhkan. Ilmu menerangkan hukum Islam, wajib sunnah jaiz haram. Orang hidup wajib beragama Islam yang rukunnya ada 5. Yang nomor 1 baca syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, yang nomor 4 itu puasa, kelima haji bila kuasa, cukup ongkos dan kebutuhannya, badan sehat aman di jalannya, rukunnya iman 6 jumlahnya, di dalam hati itu tempatnya. 1 percaya kepada Allah, 2 percaya malaikat Allah, 3 percaya kitabnya Allah, 4 percaya utusan Allah, 5 percaya hari terakhir, 6 percaya adanya takdir, pertanda balik 3 adanya, ke 1 15 umurnya, anak lelaki dan wanitanya, walau tidak keluar maninya. Nomor 2 keluar maninya, sangat terjaga atau tidurnya, karena sudah 9 umurnya, laki wanita sama adanya. Nomor 3 keluar darahnya, yaitu darah haid namanya, sudah 9 tahun umurnya bagi wanita pada umumnya. Di kitab ini saya terangkan, yaitu benda yang dinajiskan, benda yang merubah cair tak padan seperti biji, benda keluar dari dalamnya, kubul dan tubuh lain maninya, empedu bermana, muntah dan juga berupa nanah, anjing dan celeng, salah satunya juga berupa bangkai binatang, beda manusia
ikan dan belalang. Najis tersebut 3 macamnya dan akan yaitu bernama mughalladzah dan muhaffazah. Yang mughalladzah anjing dan celeng serta babinya. Yang wasithah najis lainnya. 2 disebut jelas bedanya. Muhaffafah kencing anak laki, umur kurang 2 tahun pasti. Lalu dibagi, ada ainiyah dan ada pula nama hukmiyah. Najis ainiyah dicium jelas, najis hukmiyah lain caranya. Perbedaannya, najis berubah dari sucinya. Ya, kulitnya bangkai sudah disamak dan benda najis berubah warna jadi hewan. Tak pilih yang mana, berupa ulat tumbuh di pantai. Asalnya darah dan bagi bangkai air dari langit dan buminya. Itu suci dan mensucikannya, maka terbagi banyak jumlahnya. Air sedikit hukumnya najis bila tercampur benda walau tidak berubah warnanya, juga rasanya serta baunya. Air banyak tetap sucinya, asalkan tak berubah airnya. Nah, dan rasanya juga tidak berubah baunya. 2 kullama air banyak takkan 10 gembring minyak. Fardunya wudu 6 adanya. Yang nomor 2 membasuh muka dengan air suci sampai rata. Hingga membasuh kedua tangan sampai ke siku kiri dan kanan. Nomor 4 mengusap setengah kepala di pinggir dan tengah. Nomor 5 membasuh kakinya sampai mata kaki keduanya. Yang nomor 6 benar urutnya, basuh muka bersama niatnya. Sampai di situ. Ya, alhamdulillah, syukur pada Allah, hari ke-3 ya. Kita diberikan sehat, mudah-mudahan terus sehat. Yang beri para ambo gula, kalau telok kayak tabu. Untung ija kajo beres. Minta tetap ke anas. Pon telok mun ambo. Lakari sakawani ya. Tadi malam tarawih malaikat memberikan kesaksian bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Nanti malam keempat pahalanya cukup besar dan fantastis. Lahu minal ajri mithlu qira'ati Taurat wal Injil wal Zaburu wal Furqan.
Orang yang melakukan sholat tarawih pada malam keempat akan memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang membaca Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Jadi kitab-kitab yang 4 yang turun di masa lalu itu, dengan melakukan tarawih nanti malam kita semua akan mendapatkan pahalanya. Mudah-mudahan masih diberi sehat, mampu melakukannya sampai nanti tuntas. Kita lanjutkan syarat wudhu dan mandi. Dua bab ini disebut bersamaan karena memang syarat yang berlaku pada orang yang berwudhu juga berlaku pada orang yang mandi. Syarat wudhu 8 jumlahnya. Yang pertama yang kedua pintar. Pintar di sini dalam bahasa fikihnya adalah tamyiz. Tamyiz. Ukurannya paling tidak dia mengerti arah. Tahu ke barat timur laut deja. Tahu ke coba ke genteng ke ratin. Tahu ke nyaman. Tahu ke rasah. Tahu ke bernah. Itu sudah masuk tamyiz. Orang yang tamyiz belum tentu mukallaf ya. Orang yang tamyiz belum tentu mukallaf. Karena mukallaf itu berhubungan dengan usia juga dan berhubungan dengan tanda-tanda biologis. Baligh gitu kan, mukallaf itu sama dengan baligh. Kalau wanita minimal umur 9 tahun atau sudah pernah keluar darah haid. Jika sudah umur 15 tahun keluar darah atau tidak juga termasuk baligh. Begitu juga bagi laki-laki. Maksimal umur 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah walaupun belum umur 15 tahun. Tamyiz ini mungkin secara usia belum mencapai itu. Karena orang ngelak wudu, karena wudu tidak harus selalu digunakan untuk sholat. Orang ngelak wudu tak harus mukal. Karena wudu yang kita kerjakan itu tidak harus selalu digunakan untuk sholat. Bisa saja digunakan untuk baca Quran atau kebutuhan yang lain. Jadi yang kedua, pintar ini dalam pengertian tamyiz. Kemudian sepi halangannya, maksudnya tidak ada di anggota badan, anggota wudu, benda-benda yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Yang aminnya leteng mulai tengah ku becen tak nekuk boleh dak. Ngelemis, cobalah bukti aki ngumpian ngurai becen. Karena campurnya anyol. Air tidak sampai ke kulit. Atau benda lain yang bisa mempengaruhi status merubah air, merubah warnanya, merubah baunya, atau merubah rasanya. Ini yang ketiga, di anggota wudu tidak ada benda yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit atau benda yang bisa merubah air wudu. Ya. Berarti berapa? 1 Islam, 2 tamyiz, 3 bersihnya anggota badan dari hal-hal yang bisa mencegah air sampai ke kulit. Kemudian yang keempat, bersihnya anggota badan dari hal-hal yang bisa merubah air wudu. Yang kelima, mengerti caranya wudu. Paling mangkan pas kutu wajar begitu. Berarti wudunya anak kecil itu secara fikih belum sah. Karena mereka hanya ikut-ikutan. Lagu ngaco mua, maco tanang begitu. Sampai seluruhnya dikerjakan. Tapi satu persatu jika disuruh membedakan mana yang fardu dan mana yang sunat, mereka belum bisa. Tapi itu pun harus dilakukan karena jika tidak diajari di usia kecil, maka sampai dewasa pun tetap tidak tahu. Minimal oni nyebut ke masih rukun, ke masih sunat. Mor kemor rukun apa sunat?
Membasuh telinga rukun apa sunat? Membasuh kaki rukun apa sunat? Rukunnya sampai mana? Bata kah? Membasuh tangan sunat apa rukun? Rukunnya sampai mana? Berarti sawudun pian pun. Polan pun bisa nyebutake kak masih rukun, kak masih sun. Membasuh sebagian, mengusap sebagian kepala rukun apa sunat? Rukun. Sebagian, setengah, apa separuh, apa seluruhnya? Sebagian. Kecuali menurut Imam Malik seluruh kepala. Ya. Sah berarti. Pen benih kun tamis embian tapi mukal. Karena sudah punya kewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh syarat. Kemudian tidak bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunat. Airnya harus suci dan mensucikan. Berarti air mutlak. Minimal ada 2 kula dan belum tercampur barang apapun yang bisa merubah warna, bau dan rasa. Terkecuali berwuduknya pada air yang mengalir, entah itu sungai, sok-sok, ekran dan lain sebagainya. Pada bagian terakhir bahwa syarat wudu ini juga berlaku pada syarat mandi. Syarat wudu 8 jumlahnya. Islam pintar sepi halangannya. Bersihnya benda di anggotanya yang mencegah air ke kulitnya, dan bersih benda di anggotanya dan yang merubah air wuduknya, dan harus tahu cara berwuduk, tak meyakini sunat ke fardu. Airnya harus yang mensucikan, dan di atas sudah diterangkan syarat wudu yang 8 tadi juga menjadi syaratnya mandi. Syarat wudu yang 8 tadi juga menjadi syaratnya mandi. Jadi mandi juga harus membersihkan dulu benda-benda yang sekiranya bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Mandi ini lebih rumit. Karena mandi itu air harus menyentuh sekujur tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung. Jadi diperiksa dulu, mungkin perlu ngecat, cat di tangan, di badan, ki muru akan teolin sepeda. Baru kalau yakin sudah bersih, baru mulai mandi. Begitu juga ketika berwudu. Karena itu sunat wudu yang pertama itu membasuh 2 telapak tangan. Sunat wudu, mandi merkemor ya, mari merkemor menghirup air, kemudian membasuh 2 telapak tangan. Tujuannya untuk memastikan bahwa di tangan ini benar-benar telah steril dari benda-benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Tato, ada 2 kemungkinan tato itu. Ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, tapi ada juga yang masuk. Namun umumnya tato itu dilarang karena selain merusak keindahan, juga dikhawatirkan mencegah sampainya air ke kulit. Tapi Rasulullah di pundaknya ini ada khotamun nubuwah namanya, stempel kenabian di pundaknya. Tidak tahu, tidak ada kesaksian yang nyata stempel kenabian di pundak Nabi itu apa kayak tato, apa kayak lampang, nggak ngerti. Di pundak, di bahu, di belakang bahunya ini beda stempel kenabian, apa nggak tanda itu, nggak tanda kan beda tanda yang menandakan bahwa beliau adalah seorang. Sehingga ketika beliau masih pemuda, belum diangkat Nabi, ketika ikut berdagang bersama pamannya ke Syam itu, para pendeta yang menemuinya itu meyakini bahwa beliau adalah calon
setelah melihat tanda di pundaknya itu. Orang sekarang kan budi tanden ya. Kadang nangin buki ke sakit teku taring budi kepi. Dewa gantian teku. Lampang begitu. Tapi benih bekas por. Budi kepi biasa. Saya enak nang rosok budi. Coba lang ganti teku sare. Setiap orang tua itu mesti mun dulu ki kona lamba orang tua nengeni itu nah. Kan lamba punya anak-anak hilang, iki bebi ibi. Banyak anak-anak hilang ki bepikal, terkadang terpisah sampai beberapa tahun. Maka untuk menemukan itu ya bes tanda nah. Mun tanda ning buki ke bener jadi tangan anak. Beni tain lala beni. Lampang kayak lampang aporo tapi bukan bekas poro. Coba asal, beda. Beda sing ngene. Ada yang menemukan di badannya. Hah? Beda nunawan ya. Beda kok malah. Genten KTP. Lambok kita usum KTP, orang nengene orang ngabes tanda. Dan sekarang lah beda KTP ditemu tong setok. Kemudian batalnya wudu. Ada yang bertanya pada syarat wudu dan mandi. Syarat ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kegiatan berlangsung. Kita ngelak wudu, syarat ini sudah harus terpenuhi. Agamanya harus Islam, dia harus tamyiz. Kemudian pada anggota badannya harus tidak terdapat benda apa saja yang menghalangi sampainya air ke kulit dan tidak terdapat najis yang bisa merubah status air. Kemudian dia harus tahu membedakan mana fardu mana sunnah. Ada yang bertanya di sini? Dan airnya harus suci, mensucikan. Bahasa fikihnya thahirun mutahhir. Kalau airnya tergenang minimal sampai 2 gul. Ukuran 2 gula kemarin dijelaskan kalau berupa liter 217 liter, ada yang bilang 270 liter. Atau kalau tidak menggunakan takaran membuat jeding panjang, lebar dan dalamnya 92 cm atau begenda pagi semeter rebang, maka air sepenuh jeding tersebut cukup 2 gula. Atau di sini pakai takaran 10 gembring minyak. Khusus air yang mengalir atau berjeding nih kini tapi air ngaluah meloloh mengalir terus, maka konsep 2 gula ini tidak dipakai karena air aluah terus berarti dia termasuk air mengalir. Batalnya wudu 5 jumlahnya akan disebut satu-satunya, satu keluar dari kubulnya atau keluar dari duburnya. Apa saja selain maninya jika keluar wajib mandinya. Nomor 2 saat tertidurnya, selain duduk tetap pinggulnya. 3 hilang akal umpamanya gila, mabuk dan juga lainnya. Nomor 4 ketemu kulitnya antara laki dan wanitanya sama dewasa, bukan mahramnya. Bila dikawin halal hukumnya, tidak batal memegang kukunya. Sudah sering saya terangkan. Muntro tak betul nyeting bukalah, ceting kok. Ataupun rambut juga giginya. Teku opo no. Tapi teku gigi. Kok yang terus nyeting apa elek. Terus nekuk gigi nah. Ini kak teku mas kerja petek.
Manggil aulia. Ngerti men. Otak iki. Menyentuh perempuan, ulama hilaf, perempuan anak-anak ya, anak kecil. Jika menyentuh itu diiringi syahwat walaupun belum dewasa, batal. Nyicing nak ini. Pas ada syahwat, dia bukan mahram, batal. Tidak batal memegang kukunya ataupun rambut juga giginya. 5 menyentuh kubul tuburnya, menyentuh dengan telapak tangan tapi dalamnya, yang luar tidak batal hukumnya. Fardu mandi itu 2 macam, 1 niat dan 2 menyiram rata seluruh badan, luar dan dalam anggota badan. Coba pada batalnya wudu, apa ya kamu yang sanksi? Menyentuh kemaluan dengan dalamnya telapak tangan. Yang disebut dalamnya telapak tangan ini setak pedang ini. Jadi kalau kamu menyentuh kemaluan dengan ini di luar, tak batal wudunya. Cuma batal muni kotap, tak bet. Mereka laut tu pas getal Mereka laut tu pas getal montro tak betal aja pergem kotap. Ini berlaku baik bagi laki-laki dan perempuan. Apa boleh? Telapak tangan tapi dalamnya yang luar tidak batal hukum. Ya. Mahram adalah wanita yang halal dikawin, bukan mahramnya. Ya, derema. Mahram adalah wanita yang haram dikawin. Yang membatalkan wudu adalah ghairu perempuan atau laki-laki yang bukan mahramnya. Mahram ini banyak penjabarannya. Ada yang ke atas, mulai dari bapak, kakek, nenek dan seluruh. Ada yang ke samping, saudara kandung, laki-laki dan seterusnya. Ada yang ke bawah, anak, cucu dan seterusnya. Ada yang bertanya di sini? Fardunya mandi hanya ada 2, yang pertama niat, yang kedua nyiram. Dalam bahasa fikihnya nyiram itu meratakan air ke seluruh badan. Sedangkan berwudu ketika mandi itu hukumnya sunnah. Karena status mandi ini lebih tinggi dari wudu, selesai mandi, Anda tidak berwudu pun boleh, langsung sholat. Yang penting dipastikan tangan Anda tidak menyentuh bagian kubul maupun tubuh. Bersitanya sini dari syarat wudu, batal wudu sampai ke mandi. Paham kopi? Ini nyaman mentangkui bahasa Arab langsung ngerti. Yang mewajibkan mandi adanya 6 disebut satu-satunya. 1 bersentuhan kemaluan antara laki dan perempuan. Nomor 2 keluar maninya. Nomor 3 ini yang membatalkan wudu tadi. Saya lupa tidak diterangkan. Nomor 2 saat tidurnya, selain duduk
netap pinggulnya. Berarti tidur membatalkan Kenapa? Karena orang tidur akalnya hilang. Sedangkan hilang akal membatalkan bede tedung si tak mau batal wudu, tedung orang juk tojuk. Keng si bengkong pakun cekak tak gulian bengkong. Mun ngagus gila kan tegar dai roh. Kenapa mun bengkong tak cekak bisa membatal wudu? Karena mun bengkong alerset kemungkinan norok kan entok. Timun terus tak betul wudu ni ya nyandat aja. Mun tak terserundut sekali dah ya. Wudunya berarti tetap tidak hanya dalam rangka berhati-hati muncullah masa kita masih lebih baik ambil wudu kembali. Terkecuali memang sulit air. Mun aing kempang mendingan ambil wudu kembali. Yang mewajibkan mandi adanya 6 disebut satu-satunya. 1 bersentuhan kemaluan antara laki dan perempuan. Nomor 2 keluar maninya. Nomor 3 haid keluar darahnya. 4 nifas keluar darahnya. 5 lahir dan 6 matinya. Bersentuhan kemaluan dan perempuan. Kalau nyiting masuk tak masuk harus wajib keluar sperma atau tidak wajib offset bola. Kedepak ke garis penalti, garis gawang. Nyongop tak nyongop, wajib keluar tak keluar, wajib terseting sama-sama kemaluannya. Keluar mani biasa, baik karena mimpi atau hal-hal yang lain. Kemudian keluar darah haid juga biasa. 4 keluar darah nifas. Kemudian keluar darah wilada melahirkan. Dan yang terakhir mati. Khusus yang terakhir ini tidak bisa mandi sendiri, terpaksa harus dimandi. Nah, bisa mandi tipe. Angkat tani ke masuk ke bila mati nampu pandi. Siapa yang layak memandikan? Keluarganya, terutama yang mahram. Saya tak betal wudu munyiting dan tidak malu ketika melihat auratnya. Kebiasaan di lingkungan kita semua orang ikut memandikan. Kalau ternyata kadang tetangkan saking dari dekat rasa persaudaraannya maki bukan saudara semak norok mandiin kata. Mun ibu emak saya karena orangnya kecil mandi ke TV bang gula. Jadi beliau ketika beliau meninggal dari lecak Roma ya teng waga lecak yang berjeding ke TV dia. Jadi mandi TV di sana. Baru selesai dimandikan semua kaburi tan-tan bang. Jadi waktu saya memandikan gitu dari yang tahu. Cik ibu bahwa ibu sudah meninggal. Lama di mandi kaburi mata mor saja mata delan. Nih gini orang yang kelar saya. Jadi yang memandikan itu idealnya keluarga sindi, anak keluarga saudara kandung. Saya tak betal mun taseting, tak betal wuduk mun taseting, ben tidak malu dan tidak haram jika melihat auratnya begitu maksudnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dibenahi memang kebiasaan di lingkungan kita. Tapi perlu pelan-pelan karena orang di sini memandikan itu benih karena maksud apa? Kun saking dari Eston dari ini kadang pakai keluarga jauh norok mandi norok ngusap pisan norok mandi. Padahal pisan kan orang itu. Mestinya kun anak ben saudara kan kandung.
Kemudian di lingkungan kita setelah semuanya bersih biasanya dipanggil salah seorang tokoh yang dituakan untuk memandikan yang terakhir, ngadusi. Cara ngadusi ya sama seperti ngadusi biasa. Niat memandikan mayit ini. Sunatnya juga diwudu'i dulu, ya nyamanlah wudu'i orang tak aguli lah sebisanya. Legola seramaing muana mare jadi lengena kanan kiri, kemudian ya sebagian kepalanya, kakinya, setelah itu dimandui dari atas ke bawah. Sama sunat sebelah kanan dulu, seret 3 kali, seret 3 kali. Kemudian bagian tubuh yang kiri 3 kali, 3 kali. Kemudian pemireng ke kanan 3 kali, 3 kali. Pemireng boleh yang kiri 3 kali, 3 kali. Kalau saya mandikan biasanya selain ibu cai niat mandikan orang mati, biasa nawaitu ghusla ala hadzal mayyiti, ala hadhil mayyitati dan lain sebagainya. Ini baca kanan pas selawat Fatihah apa kening kebaisang begitu. Atau baca ilmu-ilmu tarekat. Adus banyu suci, pancoran mas Ka'bah Baitullah. Misalnya, niat ingsun ajus batu kal kausar. Dan lain dan sebagainya. Nanti kamu belajar ilmu-ilmu gitu. Kening ke bayi betamben sangu saya. Sobung oh. Ada yang bertanya di sini? 5 lahir dan 6. Berarti lebih banyak perempuan dong mandinya. Laki-laki hanya ketika dia berhubungan badan, ketika dia keluar sperma, ketika dia mati, hanya 3 laki-laki. Perempuan berhubungan badan mandi, kemudian keluar haid mandi, keluar nifas mandi, melahirkan juga mandi, mati Reng bini mandi 5 kali, reng laki kun mandi 3 kali. Ada orang yang meninggal tidak dimandikan itu ada. Mandi TB. Siapa? Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali itu dimandi TB, saya bersih, pas dung TB, atuk puntuk TB, hanya kepalanya tidak dibungkus. Dia pesan pada adiknya, Ahmad namanya. Nanti kalau saya meninggal, muka saya ditutup. Yang foto ini adalah putu labun. Beberapa detik menit kemudian beliau meninggal ya ditutup mukanya. Kita usah mandi aki aja itu. Lah mandi sih. Sebelum mati dia mandi sudah. Imam Al-Ghazali. Lolodak de JTB apuntuk labun TB kun karimuan teh putu. Lalu dititip pesan ke adiknya mondek mati muan soro to. Ditunggui ternyata meninggal betulan jadi tutup mukanya. Rasulullah pun dimandikan masih. Jadi apa yang terjadi pada Rasulullah itu terjadi pada umumnya manusia karena memang yang dialami Rasulullah dimaksudkan agar dibuat contoh di dalam memperlakukan manusia pada umum. Jadi Rasulullah tidak sini aneh enggak, matinya ya biasa, sakit biasa, dimandikan biasa, tidak sini aneh, normal semuanya. Walaupun cek saking ngangku ya sini ani Kanjeng Nabi cek bisa nah. Mau Imam Al-Ghazali bisa boleh Kanjeng Nabi. Jenazahnya pakun Rasulullah tak elang. Padahal jenazahnya Ali bin Abi Thalib elang. Baru-baru ini di Lombok heboh. Bode guru tarekat begitu sabak ke kuburan mayitnya pas Rasulullah normal pakai apa beda. Mau orang Lombok bisa hilang apa boleh Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi tak pernah ngocol seniani karena beliau sadar sepenuhnya apa yang beliau lakukan itu tujuannya agar jadi pelajaran bagi umatnya. Mumpah Kanjeng Nabi ini aneh, dia orang masih ini rawakan. Normal Rasulullah itu matinya normal, sakit kada demam, roseroan ya. Lalu meninggal biasa. Posangga lena posangga nak kanan kali bin Abi Thalib posang ditunggui di kamarnya kemudian meninggal dan akhirnya dimandikan juga normal
dikebumikan normal. Tidak ada yang aneh-aneh pada diri Rasulullah. Kelengkong. Siapa ngerok kompol? Yang diharamkan sebab hadas kecil. Berarti tidak punya wudu. Orang yang tidak punya wudu haram melakukan hal-hal berikut. Bagi orang yang batal wudunya ada 3 yang diharamkannya, yaitu sholat nomor 1-nya. Hari nak kedeng duha gula loncat tak apa. Lakun bolan ya tek dari pada sikun lak ngelak wudu kan. Nolak apa aja. Padahal tak punya wudu sholat haram. Bunyi oleh ganjaran malah yaitu sholat nomor 1-nya dan juga tawaf nomor 2-nya. Tawaf tak punya wudu tawaf haram. Khusus ketika tawaf ini maka menyentuh perempuan tidak dianggap batal. Satu karena memang kesulitan. Di Mekah itu belum dipisah tempat tawaf laki-laki dan perempuan. Tak mampu karena orang berebut tetap ingin paling dekat dengan Ka'bah. Misalnya binian sabuk lantai 2, lakian sabuk lantai 3 nggak bisa. Pada terus semangat Kak. Sehingga di Mekah itu tawaf dan sa'i itu tidak bisa dipisah laki-laki dan perempuan. Kalau di Madinah bisa, sudah dipisah. Orang mau masuk ke Raudah, orang mau ziarah ke Nabi sudah bisa dipisah sudah. Ditentukan jemaah. Mau laki dari Kuala Berempah sampai Kuala Berempah, bini dari Kuala Berempah sampai Kuala bisa di Madinah. Khusus di Mekah ketika tawaf dan sa'i belum bisa dipisah. Sehingga bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ketika tawaf dianggap tidak batal. Karena memang sulit. Tanpa perlu pindah madhab, tak usah perlu pindah madhab. Alasan kedua pada kasus tawaf itu bukan menyentuh tapi tersentuh. Berbeda antara menyentuh dengan tersentuh. Jajat lelang tepek ledar. Dan walaupun menyentuh di sana tidak menyentuh kulit, hanya menyentuh yang membatalkan wudu menyentuh Di sana perempuan tertutup kan, tahu lapak tangannya berdegaus. Semuanya bajunya terkecuali cet sengaja nyeting cangkem ada ya. Ngeng otap Selama orang yang tawaf itu tawaf biasa wajar, tak kira tak seding gak boleh orang lah. Maka kita sedingnya tak sengajanya man. Karena memang kulitnya semua tertutup. Jadi tak batal di sana. Jadi nanti kalau kamu tawaf coba ngelak wudu meloloh tak demar. Pas seding kok ngelak wudu, seding kok ngelak. Jadi campur deh lah. Campur. Angan apa kira munangan apa guni kesah. Mau kita seding kakalampin angan apa guni kesah. Keng heran ya si tua bonsing udah lain angan. Jen tua sajen jen kacap jen ngude jena maanga ya. Iya bos ngude ki. Mak kacap ya bos bam kacap. Bagi orang yang batal wudunya ada 3 yang diharamkannya, yaitu sholat nomor 1-nya dan juga tawaf nomor 2-nya. Nomor 3 membawa Qur'annya, memegang Qur'an sama haramnya. Memegang Qur'an tak punya wudu haram. Kecuali tidak haram Anda niat belajar. Yang disebut Quran bukan Quran terjem. Benih majmu' syarif sebut tahlillah, beda doa apa boleh angkasa. Pokoknya Al-Quran melolo. Al-Quran sekarang kan dibudi macam-macam beda tajwid tuh. Tidak punya wudu tidak apa-apa karena sudah bukan Al-Quran sepenuh.
Bodo doana, bodo yang seberang setelah Al-Quran sekarang kan. Itu memang dicetak mensiasati agar kapan saja boleh pegang Al-Quran, karena memang Al-Quran harus sering dipelajari. Jadi Al-Quran mulu si tak terjemah, tak campur bacaan-bacaan yang lain. Al-Quran penuh sekalipun kalau Anda niat belajar boleh. Tapi tentunya belajar dengan punya wudhu tentu lebih baik ketimbang belajar dengan tidak punya wudhu. Nomor 3, membawa Qur'annya, memegang Qur'an sama haramnya, dan juga kitab tafsir namanya yang lebih banyak huruf Qur'annya. Kitab tafsir tapi huruf Qur'annya lebih banyak juga haram. Tafsir apa? Saya tidak tahu sih. Kalau tafsir Jalalain yang kita aji itu masih lebih banyak tafsirnya ketimbang Qur'an. Ada yang bertanya? Bertanya? Hah? Ayo. Yang tak punya wudu haram sholat, haram toh? Wah, membawa, menyentuh dan Al-Qur'an. Kenapa membaca kok tak disebut? Karena bisa saja membaca tanpa menyentuh. Yang haram membaca siapa itu? Saya haram membaca. Hah? Haid apa nifas? Hah? Yang haram membaca. Kalau tidak punya wudu hanya haram menyentuh, hanya haram membawa. Kalau yang tidak boleh menyentuh, membawa dan membaca siapa? Hah? Yang tidak boleh menyentuh, membawa dan membaca siapa? Ya haid, nifas, junub. Tapi sekali lagi ketika dalam situasi belajar semuanya dianggap boleh. Yuk baca dari syarat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat Islam pintar bialangannya bersih dianggur yang mencegah air ke kulitnya dan bersih benda di anggotanya, dan yang merubah air wudunya, dan harus tahu cara berwudu, tak meyakini sunat ke fardu. Airnya harus yang mensucikan, dan di atas sudah diterangkan syarat wudu ya 8 tadi. Juga menjadi syaratnya mandi, batalnya wudu 5 jumlahnya, akan disebut satu-satunya. 1 keluar dari kubulnya atau keluar dari duburnya, apa saja keluar wajib mandinya. Nomor 2 saat tertidur, selain duduk tetap pinggulnya. 3 hilang akal umpamanya gila, mabuk dan juga lainnya. Nomor 4 temu kulitnya antara laki dan pernikahannya sama dewasa, bukan mahramnya. Bila dikawin halal hukumnya. 3 batal megang kukunya ataupun membut juga giginya. 5 menyentuh kubul
tangannya telapak tangan, tapi dalamnya yang luar tidak, batal hukumnya. Fardu mandi itu dua macam, satu niat dan dua menyiram rata seluruh luar dan dalam anggota. Yang mewajibkan mandi adanya 6 disebut, satu-satunya satu bersentuhan kemaluan antara laki dan perempuan. Nomor 2 keluar maninya. Nomor 3 haid, keluar darahnya. 4 nifas, keluar darahnya. 5 lahir dan 6 matinya. Bagi orang yang ada 3 yang diharamkannya, yaitu sholat nomor 1-nya, dan juga tawaf nomor 2-nya. Nomor 3 membawa Qur'annya, memegang Qur'an sama, dan juga kitab tafsir namanya yang lebih banyak. Nomor 3 membawa Qur'annya, memegang Qur'an sama haramnya, dan juga kitab yang lebih banyak huruf Qur'an. Aulia bisa coba. Coba. Yang mana? Syaratnya wudu coba. Syaratnya wudu bisa. Coba. 1 yuk. Syaratnya wudu bisa. Bisa. Coba. Syaratnya wudu 8. Bisa Aulia. Dilatih ya. Di kamarnya dilatih. Bisa? Belum bisa? Ya. Dilatih di kamarnya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang lupa tadi, hilang akal, baik karena mabuk atau minum minuman keras atau karena gila. Ada penyakit yang hilang akal juga selain gila, namanya ajan. Jadi di sini mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Langsung sholat duha sudah jam 5.54 sudah masuk. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelangkong sipun gabung.